Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa tidak adil rasanya jika guru yang mengajar di kelas hanya memberikan materi pelajaran dan juga menilai peserta didik dengan cara yang sama dan model serta bentuk yang sama untuk semua peserta didik. Sehingga dalam proses belajar mengajar, guru harus dapat memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk dapat mengembangkan keterampilan, memilih dan menggunakan teknologi serta sumber-sumber yang mendukung proses belajar peserta didik, sehingga peserta didik mampu mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang disukai, dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak hanya ada satu cara, metode, strategi yang dapat dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan pembelajaran, tugas-tugas harian baik yang dikerjakan di kelas maupun yang di rumah, serta asesmen akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran yang dipelajari, minat atau hal apa yang dia sukai peserta didik dalam belajar, bagaimana cara menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan profil pelajar yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengerti bahan pelajaran yang mereka pelajari, kegiatan bermakna yang dilakukan oleh peserta didik di kelas, sehingga ketercapaian tujuan pelajaran dapat benar-benar diukur melalui asesmen yang dilakukan guru dan peserta didik. Walaupun banyak tantangan yang harus dilakukan guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebagai guru saya tetap bersikap positif karena sebagai seorang pendidik, saya adalah pemimpin pelajaran. Saya dapat berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain untuk mengatasi kesulitan yang saya hadapi. Saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid, sehingga saya harus lebih reflektif, kolaboratif, dan inovatif demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan di awal proses pembelajaran melalui dua cara, yaitu yang pertama asesmen diagnostik kognitif, yang kedua asesmen diagnostik non-kognitif. Yang kedua, pemetaan peserta didik. Pemetaan peserta didik ini dilakukan setelah asesmen diagnostik dengan peserta didik. Salah satu contoh pemetaannya adalah pemetaan berdasarkan gaya belajar siswa, seperti gaya belajar visual, kinestetik, dan auditory. Yang ketiga, pemetaan kurikulum. Pemetaan kurikulum dilakukan secara kolaborasi, dipimpin oleh kepala sekolah dan tim kurikulum sekolah. Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan setiap akhir tahun ajaran dan menjadi dasar untuk melakukan pemetaan kurikulum di tahun ajaran berikutnya. Guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bersama guru menimba ilmu, menyempurnakan akhlakmu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.